Ya, kali ini saya tertarik berbicara tentang sikap PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno-Putri terhadap kader terbaiknya adalah Pak Joko Widodo di akhir-akhir ini. Kita melihat banyak pengamat atau orang yang melihat persoalan ini yang mengarahkan sasaran tembaknya ke PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, yang menilai bahwa kritiknya terlalu keras dan juga tidak sadar diri bahwa PDI Perjuangan mereka lah yang mengusung Pak Jokowi, ya, mereka lah yang membawa Pak Jokowi menjadi presiden. Kenapa anak sendiri dikritik? Kenapa tidak koreksi diri? Ya, itu berarti memang PDIP juga salah sendiri juga. Nah, justru saya melihat ini logikanya terbalik, ya. Artinya begini. Makanya kenapa saya bikin tema Pak Jokowi yang berubah, bukan PDI Perjuangan, bukan Bu Megawati. Artinya begini, ada prinsip yang dipegang oleh Bu Megawati dan PDI Perjuangan bahwa meskipun Pak Jokowi ini adalah kader istimewa, tapi kalau Pak Jokowinya mencong ke kiri, mencong ke kanan, perlu ditegur, perlu dikasih peringatan, bahkan peringatan keras kalau itu sudah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fundamental. Nah, kita tahu PDI Perjuangan ini adalah partai yang benar-benar mengusung reformasi, karena mereka bangkit, mereka berjaya di era reformasi setelah rezim Soeharto atau rezim Orde Baru tumbang. Nah, sehingga mereka lah boleh dikatakan sebagai partai yang benar-benar mengusung reformasi. Nah, agenda reformasi yang sampai sekarang ini terus dipegang atau terus diperjuangkan adalah yang paling besar, itu adalah korupsi dan nepotisme. Itu alasannya kita menurunkan Soeharto pada saat itu. Nah, persoalan ini menjadi tantangan kita semua anak bangsa, termasuk PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno-Putri yang berada di politik praktis, ya kan. Nah, ketika Pak Jokowi muncul diusung oleh PDI Perjuangan, ya mereka melihat sisi-sisi positif atau potensi yang dimiliki Pak Jokowi sehingga mereka mengusungnya, ya kan. Sehingga sampai sekarang Pak Jokowi memimpin negeri ini menjadi presiden 2 periode. Saya melihat di periode pertama sangat bagus, ya, mulus semua apa yang dilakukan Pak Jokowi masih dalam agenda reformasi. Tapi ketika periode kedua ini sudah mulai berantakan, sudah mulai ada sedikit-sedikit persoalan, mulai dari pelemahan KPK, kemudian korupsi yang dibiarkan seperti itu, ya kan. Kemudian mulai di akhir-akhir masa-masa jabatannya saat-saat ini mulai ada intervensi terhadap MK, ya kan. Itu sudah rahasia umum. Nah, ini indikasi bahwa Pak Jokowi ini berubah, bukan PDIP dan Bu Megawati yang berubah. Nah, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh PDIP dan Bu Megawati? Ini adalah kader terbaiknya. Sekarang mereka memantau melihat Pak Jokowinya melenceng, ya, ke kiri atau ke kanan, tidak lagi lurus pada tracknya. Nah, masyarakat bisa menilai. Nah, kalau dia PDIP ini dan Bu Mega ini pragmatis, maka dia akan diam-diam saja, dia akan membiarkan saja hal yang busuk yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini berjalan. Kalau dia mau ngambil untung dari suara atau pengaruhnya Pak Jokowi, ya. Tapi dia menunjukkan bahwa partai PDIP ini adalah partai yang idealis. Bu Megawati juga punya idealisme yang sangat kuat, ya kan. Mulai dari tradisi dia adalah darah biru Bung Karno, kemudian agenda mereka yang memang mengusung reformasi, ya kan. Dia tetap pada rel itu, sehingga ketika dia melihat, ya, bau-bau mencongnya Pak Jokowi, bau amis yang ada dalam kepemimpinan Pak Jokowi, justru dia tidak berlindung di balik itu, justru dia menegur dengan keras. Nah, ini yang harus kita apresiasi, ini yang harus masyarakat melihat secara holistis, secara keseluruhan, bahwa meskipun dia kader terbaik, tapi tetap harus ditegur. Nah, ini yang pelajaran, ini menurut saya pelajaran yang paling penting, ya kan. Jangan kita melihat, oh, Pak Jokowi kan kadermu, kenapa kamu tidak ajarin dia? Justru dalam proses pengajaran inilah PDIP dan Bu Megawati sedang mengoreksi, ya, anak emasnya sendiri, kader terbaiknya sendiri, gitu loh. Jadi ini masih dalam bingkai koreksi. Meskipun itu anak kita ini anak, ya, kalau dia anak kesayangan kita harus menegurnya. Ya, bila perlu kita harus menghajarnya demi kebaikan, bukan untuk menjatuhkan reputasinya, bukan untuk mengecilkan dia, untuk menurunkan semangatnya, tidak. Kita harus melihatnya dalam bingkai, dalam kerangka bahwa PDIP dan Bu Megawati sedang menegur, ya, kader terbaiknya sendiri. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dan kebaikan itu akan dirasakan oleh masyarakat sendiri dan masa depan Indonesia dalam bingkai reformasi ini. Jadi di sini jelas bahwa yang berubah itu Pak Jokowi, bukan PDI Perjuangan, bukan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi apa solusinya dari sini?
Menurut saya Pak Jokowi harus menjawab kritikan daripada Bu Megawati sebagai orang tua yang dihormatinya, ya kan? Jangan berspekulasi terus, ya kan? Apalagi agenda terselubungnya sudah berhasil dijalankan. Artinya sisi kerugian itu berada di pihak PDI Perjuangan secara elektabilitas, ya kan? Artinya Pak Jokowi selama ini bermain sendiri, ya, di belakang layar atau di luar pantauannya PDI Perjuangan. Ini juga tidak etis, ya kan? Kalau dia memang seorang pemimpin, seorang presiden yang baik, tahu berterima kasih kepada PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri, dia jangan bermanuver di belakang atau di luar PDI Perjuangan. Harus tegas. Ya, saya sudah tidak lagi di PDI Perjuangan, saya mau ke sebelah sini atau di sebelah sini, gitu kan? Jangan menggerus, ya kan, pengaruh PDI Perjuangan dan dengan calon yang sudah diusung yaitu Ganjar dan Mahfud, gitu loh. Harus clear, seorang presiden, seorang pemimpin besar harus tegas, harus menyampaikan, ya, semuanya secara jelas, jangan berspekulasi terus. Akhirnya rakyat seperti saya yang dari dulu memang menyukai Pak Jokowi, akhirnya jadi bingung. Seorang presiden, seorang pemimpin besar harus jelas, harus mengklirkan ini semuanya supaya ada titik terangnya, ada kesimpulannya, ada duduk perkaranya juga jelas, sehingga orang tidak liar beropini macam-macam di luar sana. Dan itu adalah tugasnya Pak Joko Widodo. Bu Megawati sudah berbicara, sudah menyampaikan apa yang menjadi pandangan mereka. Tinggal sekarang Pak Jokowi yang berbicara.